Kita kembali lagi di Ngulik Teologi. Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu cerita yang paling bikin dahi berkerut di Alkitab, yaitu misteri kematian Uza. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih orang yang niatnya jelas-jelas baik malah dihukum Tuhan? Kita bakal kupas tuntas masalah ini berdasarkan analisis dari sebuah studi keren di tahun 2024 oleh Aska Aprilano Patinaja. Udah siap? Yuk langsung kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Cerita Uza ini tuh kayak menampar kita dengan sebuah kenyataan yang cukup keras. Emangnya niat baik aja udah cukup di mata Tuhan? Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sebuah tindakan yang sekilas kelihatan heroik justru berakhir super tragis. Oke, sebelum kita masuk ke inti cerita, kita perlu tahu dulu latar belakangnya. Jadi bayangin deh, tabut perjanjian, ini simbol kehadiran Tuhan yang super kudus, itu sempat ditawan oleh orang Filistin. Setelah dikembalikan, malah cuma disimpan selama 20 tahun di rumah seorang Lewi bernama Abinadab. 20 tahun loh, sampai akhirnya Raja Daud yang waktu itu lagi jaya-jayanya berpikir, ini saatnya kita bawa kembali tabut perjanjian ke pusat kota, ke Yerusalem. Coba deh kita bayangin suasananya. Ini tuh bukan arak-arakan biasa, ini event akbar. Daud mengumpulkan semua orang Israel. Ada musik, ada sorak-sorai, orang-orang menari di sepanjang jalan. Seisi negeri lagi hype banget. Ya gimana enggak, mereka lagi membawa pulang simbol hadirat Tuhan ke pusat pemerintahan. Suasananya pasti meriah dan penuh sukacita. Tapi di tengah semua kemeriahan dan euforia itu, tiba-tiba ada plot twist. Di suatu tempat, lembu-lembu yang menarik kereta yang membawa tabut itu tersandung. Dan dalam sekejap, tabut yang maha kudus itu oleng, hampir jatuh ke tanah. Wah, bisa dibayangin, jantung semua orang di sana pasti berhenti berdetak saat itu juga. Nah, Uza yang notabene adalah anak dari Abinadab, orang yang rumahnya jadi tempat penyimpanan tabut selama 20 tahun, langsung bertindak. Tanpa pikir panjang, secara refleks dia mengulurkan tangannya buat menahan tabut perjanjian itu. Kalau kita ada di posisinya, mungkin kita bakal melakukan hal yang sama kan? Kelihatannya heroik banget, niatnya jelas baik, yaitu menyelamatkan benda suci. Tapi disinilah ceritanya jadi aneh dan gelap. Alkitab mencatat Tuhan justru murka. Dan di tempat itu juga Uza dihukum mati oleh Tuhan. Tepat di samping tabut yang baru saja coba ia selamatkan. Dalam hitungan detik, suasana pesta pora berubah total jadi duka dan ketakutan yang mencekam. Nah, kematian Uza ini udah jadi misteri teologis selama berabad-abad. Pertanyaannya kan, kok bisa Tuhan sekeras itu sama orang yang niatnya baik? Di pembahasan kita kali ini, kita bakal coba jadi detektif rohani buat memecahkan misteri ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa ini? Ternyata para ahli teologi itu punya banyak banget teori. Ada yang bilang masalahnya karena Uza bukan imam, ada yang bilang dia lagi dalam keadaan najis, ada juga yang fokus ke metode pengangkutannya yang salah. Kompleks banget kan? Tapi studi yang kita jadikan acuan ini berhasil merangkum semuanya menjadi 3 kesalahan fatal yang ternyata saling berhubungan. Jadi, masalahnya ini bukan cuma soal satu kesalahan kecil yang dilakukan Uza. Kematian Uza itu ibarat puncak dari gunung es. Di bawahnya ada serangkaian keputusan yang salah kaprah. Mari kita bedah satu persatu 3 kesalahan fatal ini. Oke, lihat deh perbandingan ini. Aturan dari Tuhan di dalam hukum Taurat itu spesifik dan jelas banget. Tabut itu harus diusung di atas bahu oleh orang Lewi dari kaum Kehat, pakai kayu pengusung khusus dan haram hukumnya untuk disentuh. Tapi Daud malah ngapain? Dia justru meniru caranya orang Filistin, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu pakai kereta baru yang ditarik lembu. Ini kayak ngikutin tren duniawi untuk urusan yang kudus. Sebuah kesalahan yang sangat mendasar. Kita mulai dari kesalahan yang paling jelas, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh Uza sendiri. Jadi, waktu Uza menyentuh tabut, dia itu bukan cuma melanggar aturan fisik, dia itu menerobos sebuah batas sakral antara manusia yang fana dengan Tuhan yang maha kudus. Studi ini menyebut tindakannya itu seperti merebut kekudusan yang bukan menjadi haknya. Sebaik apapun niatnya, pelanggaran terhadap kekudusan Tuhan ya tetaplah pelanggaran. Oke, sekarang kita beralih ke kesalahan kedua. Kali ini, sorotan utamanya ada pada sang pemimpin, yaitu Raja Daud. Sebagai seorang raja, Daud seharusnya adalah orang yang paling tahu dan taat pada aturan Tuhan. Tapi dia malah mengabaikannya. Kenapa? Ada dugaan kuat
Dia terdorong oleh ambisi untuk melegitimasi tahtanya. Dia lebih memilih cara yang kelihatannya efisien, cepat, dan keren di mata rakyat, tapi salah di mata Tuhan. Ini jadi contoh nyata gimana ambisi pribadi bisa membuat seorang pemimpin jadi buta terhadap kehendak Tuhan. Dan ini membawa kita pada kesalahan yang ketiga, yang sifatnya lebih luas, bahkan bisa dibilang ini kesalahan sistemik. Menggunakan kereta baru itu bukan cuma masalah teknis, tapi ini soal sikap hati. Dengan melakukan itu, Daud dan bangsa Israel seolah-olah bilang, cara kami memperlakukan Tuhan yang hidup itu sama saja kok dengan cara orang Filistin memperlakukan dewa-dewa mereka. Wow, ini adalah sebuah penghinaan. Mereka menyamakan yang Maha Kudus dengan berhala. Dan bagi Tuhan, ini adalah pelanggaran yang sangat-sangat serius. Oke, terus apa hubungannya cerita kuno ini buat kita, anak-anak muda yang hidup di era digital? Era yang serba cepat dan penuh gangguan ini? Jawabannya, relevan banget. Justru kisah Uzaya ini memberi kita pelajaran tentang kekudusan yang semakin penting untuk kita pegang di zaman sekarang. Setidaknya ada 3 pelajaran penting buat kita. Pertama, Tuhan itu konsisten. Standar kekudusannya itu nggak pernah turun cuma karena zaman sudah berubah. Kedua, niat baik saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan hikmat dan ketaatan pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, ini kayak tamparan keras buat kita semua, khususnya para pemimpin. Jangan pernah pakai karunia atau pelayanan dari Tuhan untuk cari panggung atau popularitas pribadi. Ouch, dalam banget. Nah, penulis studi ini menyoroti istilah era disrupsi. Ini zaman kita banget. Sebuah era di mana media sosial dan teknologi itu menawarkan banyak sekali jalan pintas. Jalan pintas untuk jadi terkenal, untuk sukses, bahkan untuk kelihatan rohani secara instan. Ini persis seperti Daud yang lebih memilih kereta baru yang praktis ketimbang jalan ketaatan yang mungkin lebih sulit tapi dikehendaki Tuhan. Jadi, mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah refleksi. Kisah Uza ini sebenarnya bukan tentang Tuhan yang kejam atau pemarah. Ini tentang Tuhan yang sangat serius soal kekudusannya, dan Dia mengundang kita untuk menghargai kekudusan itu. Pertanyaannya untuk kita semua, di tengah semua godaan dunia yang menawarkan sejuta jalan pintas, bagaimana cara kita untuk tetap setia memilih jalan kekudusan yang Tuhan mau? Mari kita renungkan itu bersama. Tuhan Yesus memberkati.